Apa sih pasar monopoli? Nah, pasar monopoli adalah situasi di mana cuma ada satu penjual yang menguasai pasar. Biasanya saingannya tuh sedikit atau nggak ada sama sekali. Contohnya ada PT PLN, ada PT KAI. Nah, untuk bisa maksimalin profit, pasar monopoli itu harus tahu, kayak dia harus ada tahu cost-nya yang dikeluarkan berapa, sama karakteristik dari market demand-nya. Caranya gimana? Jadi, kita bisa tahu profit itu udah maksimal ketika marginal cost udah sama dengan marginal revenue. Sebagai contoh, di sini ada satu grafik, di sini ada Q1, ada Q, ada Q2. Nah, di Q1 itu perusahaan mengorbankan profit karena dia memproduksi output terlalu sedikit sehingga harga menjadi naik. Sedangkan Q2 tuh kebalikannya. Jadi perusahaan kehilangan profit karena perusahaan memproduksi output terlalu banyak sehingga harga menjadi terlalu rendah atau murah. Nah, jadi untuk bisa memaksimalkan profit di pasar monopoli adalah dengan mengetahui bahwa marginal cost sudah sama dengan marginal revenue. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 4 oleh saya Stefanus Albert Hermanto Terima. Jadi sebelum kita memasuki pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, tentunya kita harus tahu dong apa pertanyaan tersebut. Jadi untuk nomor 3, kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan monopoli menentukan harga mereka dengan rule of price thumb. Lalu untuk nomor 4, apa itu monopoly power? Jadi untuk nomor 3, yaitu untuk cara menentukan harga di pasar monopoli menggunakan rule of thumb tersebut, tentunya perusahaan monopoli akan memaksimalkan output dengan memproduksi pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi, dikonklusikan atau bisa dirumuskan sebagai MR sama dengan MC. MR adalah marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR minus MC atau bisa dibalik-balik ya, sama dengan nol. Pokoknya pokoknya intinya marginal revenue sama marginal cost harus memiliki atau nomor yang sama. Pokoknya mereka harus sama. Jadi seperti itu. Lalu untuk nomor 4, apa itu monopoly power? Jadi, monopoly power atau kekuasaan monopoli adalah sebuah kemampuan dalam suatu perusahaan untuk mengkontrol pasar tersebut. Tapi bagaimana untuk mengontrol pasar tersebut? Dengan cara menawarkan produk atau layanan yang tidak memiliki substitusi atau dengan kata lain market tersebut dihandle sama mereka karena tidak ada kompetitor lain yang bisa memberikan jasa atau produk tersebut. Nah, contohnya di Indonesia adalah KAI. KAI, orang-orang pasti memperkirakan KAI ini menjual kereta atau KAI ini menjual mereka tuh menguasai market nih karena mereka yang satu-satunya punya kereta. Tidak, salah. KAI ini sebenarnya menjual jasa. Jasa untuk dimana sebuah individual akan ditransfer atau ditransport menggunakan rel. Nah, jadi KAI itu adalah sebuah perusahaan atau pokoknya sebuah perusahaan yang mengontrol jasa transportasi menggunakan rel. Lalu ada juga PLN. PLN pasti ngiranya listrik, listrik, listrik. Salah. Ternyata PLN adalah sebuah perusahaan yang memberikan jasa layanan untuk menyalurkan listrik yang dapat kita gunakan di dalam sehari-harinya. Lalu untuk nomor berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeffrey Chang. Terima kasih. Oke, cara untuk mengukur power monopoli adalah ada tiga, yaitu rasio konsentrasi pasar. Jadi kalau misalnya rasio konsentrasi pasarnya semakin tinggi, maka semakin besar kekuatan monopoli yang dimiliki oleh perusahaannya. Terus ada hubungan dengan biaya margin sama margin revenue. Jadi misalnya perusahaan itu dapat menetapkan harga di atas biaya margin produknya. Dan jika barangnya itu terjual dengan harga yang jauh di atas biaya produksi, maka perusahaan tersebut memiliki monopoli power. Dan juga yang ketiga adalah perusahaan dengan kekuatan monopoli itu cenderung memiliki pendapatan atau keuntungan yang tinggi dan stabil dalam jangka panjang. Jadi ini adalah matematikal ya. Jadi untuk monopoli power sendiri memiliki rumus L sama dengan
price dikurang marginal cost-nya dibagi dengan price-nya. Dan kalau ada hubungan dengan elasticity demand-nya itu rumusnya adalah L sama dengan P dikurang marginal cost dibagi P sama dengan seper elasticity demand. Jadi untuk perusahaan yang kompetitif, mereka harus memiliki price yang sama dengan marginal cost ya. Dan untuk perusahaan yang memiliki monopoly power, mereka harus memiliki price-nya harus lebih gede daripada marginal cost ya. Oke, sumber monopoly power itu berasal dari 3 faktor, yaitu elasticity of demand, market demand, jumlah perusahaan di market, dan interaksi terhadap perusahaan. Jadi elasticity of demand itu sendiri karena demand perusahaan akan menjadi sama elastik dengan demand marketnya sehingga memiliki potensi limit untuk monopoly powernya. Jumlah perusahaan di market, walaupun banyak perusahaan, tapi salah satu perusahaan itu tidak dapat mengefek perusahaan yang lain jika mengubah harganya secara signifikan. Dan terakhir adalah interaksi terhadap perusahaan. Walaupun misalnya hanya ada sedikit perusahaan di market, setiap perusahaannya tidak akan bisa menaikkan harganya jika perusahaan yang lainnya memiliki tipe agresif. Karena setiap perusahaan akan memiliki tujuan yaitu untuk menguasai market sebisa mereka. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu monopoli alamiah atau natural monopoly. Jadi, natural monopoly itu adalah sebuah kondisi di mana akan lebih efisien atau efektif ketika sebuah pasar itu dijalankan oleh satu perusahaan saja dibanding banyak perusahaan yang berusaha berkompetisi di market tersebut. Atau dengan kata lain, ini adalah kondisi di mana sebuah perusahaan bisa menghasilkan output sebanyak mungkin dengan cost sekecil mungkin. Maka dari itu akan lebih efisien apabila dijalankan oleh satu perusahaan saja. Oke, jadi di sini saya punya grafik natural monopoly. Jadi apabila market ini dalam kondisi ideal, maka akan dalam harga PR atau PR seperti yang ada di sini. Itu adalah ketika garis AR atau average revenue bersinggungan dengan kurva AC, di mana average revenue atau pemasukan rata-rata sama dengan average cost atau cost rata-rata. Apabila harga ini diturunkan atau ditetapkan oleh suatu pihak pada PC, itu akan merugikan perusahaan tersebut. Kenapa merugikan? Karena AC ini akan selalu, kurva AC ini atau average cost akan selalu ada di atas kurva MC. Jadi apabila harganya ini pada PC seperti pada gambar di sebelah saya ini, tidak akan mengcover average cost-nya, maka itu akan merugikan sebuah perusahaan dan akan out of business atau bisa jadi juga akan bangkrut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, paling ideal itu adalah di harga PR ya. Karena walaupun perusahaan itu tidak menerima monopoli profit atau keuntungan monopoli, namun output yang dihasilkan ini adalah yang paling banyak atau maximize output, namun tidak merugikan bisnis itu dan tidak membuatnya bangkrut. Ya, saya rasa sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton dan bisa menambah ilmu baru pada kalian juga, atau memperjelas materi yang sedang kalian pelajari. Kami mohon maaf apabila ada penjelasan kami yang sedikit kurang tepat. Kami selalu open untuk kritik dan pembenaran agar kita di sini semua sama-sama belajar. Sekian dari kami. Terima kasih.